Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan menjelaskan bab Baitul Mal wa Tamwil atau biasa yang disingkat dengan BMT. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Amalia. Nama saya Lubabaizatul Afida. Baik, langsung saja kita mulai. Pengertian, apa sih BMT itu? BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT atau disebut juga dengan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggota yang biasanya beroperasi dalam skala mikro. Seperti pada gambar yang ada di layar, ini adalah beberapa logo BMT yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya, BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu yang pertama Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada Baitul Mal atau rumah harta. Tujuannya menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lalu asas dan landasan BMT. Berdasarkan pedoman cara pembentukan BMT atau Pinbook, dinyatakan bahwa BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, dan ketakwaan. Adapun status dan legalitas hukum, BMT dapat memperoleh status kelembagaan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan Pinbook berdasarkan naskah kerjasama Pinbook dengan PHBK Bank Indonesia. Yang kedua, berdasarkan hukum koperasi. Koperasi simpan pinjam syariah atau KSP syariah, koperasi serba usaha syariah atau KSU syariah, atau koperasi unit desa syariah, KUD syariah. Lalu ada unit usaha otonom dari koperasi seperti KUD, Kompotren, atau lainnya. Ciri-ciri utama BMT. Yang pertama, berorientasi bisnis. Mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya. Yang kedua, bukan lembaga sosial, tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak. Yang ketiga, ditumbuhkannya dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya. Lalu milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau dari luar masyarakat itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vida. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri khusus BMT. Yang pertama, staf karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, dan tidak menunggu tetapi menjemput nasabah. Lalu yang kedua, di kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggui oleh sejumlah staf yang terbatas, karena sebagian staf bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah. Lalu selanjutnya ada tujuan dan fungsi BMT. Sebagai lembaga keuangan syariah, Baitul Mal wa Tamwil atau disebut dengan BMT memiliki beberapa tujuan antara lain. Yang pertama, yaitu penghimpun dan penyalur dana dengan penyimpanan uang di BMT. Uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya sehingga timbul unit surplus atau pihak yang memiliki dana berlebih dan unit defisit atau pihak yang memiliki kekurangan dana. Lalu yang kedua, pencipta dan memberi likuiditas. Dapat menciptakan alat pembayaran yang syah, namun memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Lanjut yang ketiga, sumber pendapatan. BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Lalu yang keempat, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Dan yang kelima, salah satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.
Yang terakhir adalah dari tujuan yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan didirikannya BMT adalah dapat menciptakan lapangan kerja untuk membantu pelaku usaha mikro dan masyarakat yang membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha dan mengembangkan usaha mereka. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian Anda sekalian, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.